Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia kepada kita kesehatan dan kesempatan untuk bisa hadir di majelis ilmu ini, yang pada kesempatan kali ini kita melanjutkan pembahasan tentang kitab yang dikarang oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, yaitu Huququn da'at ilaiha al-fitrah wa qarratha syariah, hak-hak fitrah yang sesuai dengan fitrah dan ditetapkan oleh syariat Islam. Kita telah membahas hak yang pertama, yaitu hak kepada Allah, hak kedua hak kepada Rasulullah, hak ketiga hak kepada orang tua. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang hak anak. Di antara hak-hak yang sesuai dengan fitrah dan ditetapkan oleh syariat Islam adalah hak anak. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, anak merupakan karunia terbaik yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dia merupakan rezeki yang hanya Allah berikan kepada orang-orang yang Ia kehendaki. Oleh karena itu kita dapati pasangan suami istri yang sudah menikah namun ia belum mendapatkan anak. Dan kita dapati pula pasangan suami istri yang baru menikah tapi dia langsung mendapatkan anak, dan itu diantara karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang yang Ia kehendaki. Oleh karena itu di dalam surat Asy-Syura yang berbahasa Al-Qur'an, silakan dibaca surat Asy-Syura ayat ke-49 dan 50. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lillahi mulkus samawati wal ardh." Milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Ia kehendaki. Yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukur. Allah memberikan kepada orang yang Ia kehendaki anak perempuan, dan Allah memberikan kepada orang yang Ia kehendaki anak laki-laki. Au yuzawwijukum dzukrana wa inatha. Atau Allah menganugerahkan kepada kalian kedua jenis laki-laki dan perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki. Wa yaj'alu man yasha'u 'aqiba. Dan Allah menjadikan orang yang Ia kehendaki sebagai orang yang mandul. Innahu 'alimun qadir. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mampu. Dalam dua ayat ini, jamaah rahimani wa rahimakumullah, Allah memberitahu kepada kita bahwa anak adalah karunia yang Allah berikan kepada yang Ia kehendaki. Allah menciptakan apa yang Ia inginkan, dan Allah kadang memberikan kepada seseorang yang Ia kehendaki anak perempuan, dan Allah juga dialah yang memberikan kepada orang yang Ia kehendaki anak laki-laki. Atau terkadang Allah memberikan langsung kembar laki-laki dan perempuan dalam satu kelahiran.
Dan Allah juga mengatakan wa yaj'alu man yasha'u 'aqima, dan Allah menjadikan orang yang Ia kehendaki sebagai orang yang mandul, tidak mempunyai anak sama sekali. Maka dengan dikaruniakannya kepada kita anak, maka ini adalah merupakan nikmat yang sangat besar yang wajib kita syukuri, dan bentuk syukurnya kita adalah memenuhi hak anak-anak. Oleh karena itu, hak yang keempat yang dipilih oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin adalah hak anak-anak. Kewajiban kita sebagai orang tua yang harus kita laksanakan untuk anak-anak kita. Syekh, kita langsung masuk ke kitabnya, mengatakan al-auladu tashmalul banina wal banat. Namanya anak-anak itu, yang dimaksud anak-anak adalah mencakup anak laki-laki dan perempuan. Wa huququl auladi katsiratun, dan hak-hak yang harus diberikan kepada anak-anak ini sangat banyak. Di antara yang paling penting adalah at-tarbiyah, yaitu mendidik anak untuk menumbuhkan agama mereka dan akhlak mereka pada diri mereka, hatta yakunu ala janibin kabirin min dzalik, sehingga mereka mendapatkan bagian yang terbesar dari hal itu. Yakni di antara kewajiban yang paling utama yang harus kita laksanakan terhadap anak-anak kita, dan ini merupakan hak anak terbesar, adalah kita mendidik anak kita dengan mengajarkan kepada mereka agama Islam ini dan akhlak yang mulia. Dan ini merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan atau limpahkan kepada semua ayah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara waquduha an-nasu wal hijarah." Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala memanggil orang-orang yang beriman. Ini terjemah yang benar di situ wahai manusia, tapi terjemah yang benar adalah wahai orang-orang yang beriman. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari neraka, yang mana neraka itu bahan bakarnya adalah dari manusia dan batu. Dan di atas di neraka itu terdapat malaikat-malaikat yang sangat keras, yang sangat bengis, dan dia melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka, dan sekali-kali mereka tidak pernah durhaka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada kita untuk menjaga diri kita dari neraka. Menjaga diri kita dari neraka yaitu dengan cara kita mengajarkan kepada diri kita sendiri, atau kita belajar tentang agama Islam ini dengan benar, kita amalkan dan kita praktekkan dalam sehari kita, sehingga dengan itu kita selamat dari neraka. Selain perintah untuk menjaga diri kita dari neraka, kita juga diperintahkan untuk menjaga anak-anak kita dari pedihnya api neraka, yaitu dengan mengajarkan kepada kita agama, kepada anak kita agama yang benar. Oleh karena itu dalam tafsirnya dijelaskan bahwasanya makna ayat ini adalah ajarkan kepada anak-anak kalian agama ini dan didiklah mereka dengan akhlak yang baik. Karena satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita dari neraka adalah agama Islam ini. Karena orang yang tidak beragama Islam maka tidak akan masuk ke dalam surga, dan dia akan masuk ke dalam neraka. Yang kemudian setelah masuk Islam, kita juga harus melaksanakan ajaran-ajaran agama Islam. Ada kewajiban-kewajiban yang harus kita laksanakan, ada hal-hal yang haram yang harus kita jauhkan. Maka dengan mempelajari agama ini dan mengamalkannya, maka kita telah menjaga diri kita dari api neraka, sehingga kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Dan itulah akhir yang kita tunggu-tunggu, kita dapat masuk ke dalam surga. Dan kita juga mengajak anak-anak kita untuk melaksanakan hal itu. Sebagaimana kita ingin selamat dari neraka dan ingin masuk surga, maka kita juga ingin anak-anak kita selamat dari neraka dan masuk ke dalam surga. Apabila mungkin kita khawatir terhadap anak-anak kita, kalau dia berlari-lari di jalanan kemudian tertabrak mobil, maka kita juga khawatir terhadap anak-anak kita apabila mereka melaksanakan perkara yang haram, kemudian mereka akan disiksa di neraka. Maka perintah untuk menjaga diri kita dan keluarga kita ini sangat ditekankan dalam ayat ini. Dan ini dengan cara mengajarkan, mentarbiyah anak kita, mendidik anak kita dengan tarbiyah yang benar, pendidikan yang Islam yang benar. Oleh karena itu sangat baik sekali apabila kita memasukkan anak-anak kita ke dalam sekolah-sekolah yang mengajarkan agama Islam.
ke dalam pesantren-pesantren yang baik dan di dalamnya diajarkan Islam yang benar. Ini sangat baik sekali. Dan Nabi SAW juga mengingatkan kepada kita akan pentingnya tanggung jawab ini, tanggung jawab seorang ayah, tanggung jawab seorang ibu untuk mendidik anak-anaknya. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi wal rajulu ra'in fi ahlihi wa mas'ulun an ra'iyatihi. Kalian semua adalah pemimpin dan kalian bertanggung jawab atas orang-orang yang dipimpinnya. Seorang laki-laki adalah pemimpin di keluarganya dan dia bertanggung jawab atas siapa yang dipimpinnya. Setiap kita seorang laki-laki yang memiliki anak, maka kita adalah pemimpin dalam keluarga kita. Di dalam keluarga kita, kita menjadi pemimpin bagi istri kita. Maka kita wajib untuk mendidik istri kita untuk berada di jalan yang lurus. Mendidik istri kita untuk melaksanakan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah. Begitu juga anak-anak kita didik mereka sebagai menjadi anak-anak yang saleh dan salihah, yang dengannya mereka akan selamat di dunia, bahagia di dunia, dan selamat di akhirat dan masuk surga bersama kita. Dan hadis ini sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Dan ini merupakan tanggung jawab atas kita semua sebagai seorang ayah untuk mendidik anak-anak kita dengan pendidikan yang baik. Ini diantara hak yang sangat besar terhadap anak-anak kita. Fal auladu amanatun fi 'unuqil walidain wa huma mas'ulani 'anhum yaumil qiyamah. Anak-anak adalah amanah yang ditaruh di atas pundak setiap orang tua. Dan orang tua baik ibu ataupun ayah, mereka akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat. Ya. Karena tadi dalam hadisnya dikatakan wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyati, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya pada hari kiamat. Kita akan ditanya tentang anak kita. Apakah kita telah mendidik anak kita dengan baik atau kita membiarkan anak kita berjalan sebagaimana orang-orang yang menyimpang? Maka ini akan ditanyakan kepada kita karena kita adalah pemimpin dalam keluarga kita. Syekh melanjutkan wa bi tarbiyatihim tarbiyatad diniyah wal akhlaqiyah yakhrujul walidani min tabi'ati hadhihi ar-ra'iyah. Dan dengan seorang orang tua, ayah ataupun ibu mendidik anaknya dengan pendidikan yang agama yang benar dan pendidikan akhlak yang baik, maka orang tua telah lepas dari tanggungjawab ini. Wa yasluhul auladu fayakunu qurratu 'ainin lil abawaini fid dunya wal akhirah. Dan dengan pendidikan yang baik ini, anak akan menjadi anak yang saleh, yang baik, yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sehingga mereka akan menjadi buah hati atau penyejuk mata. Qurratu 'ainin itu penyejuk mata bagi kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Dan inilah sejatinya yang kita harapkan. Kita berdoa kepada Allah, di antara doa kita sebagai orang tua adalah Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, karuniakanlah kepada kami dari istri-istri kami dan anak-anak kami penyejuk mata, yakni karena mereka orang-orang yang saleh, istri kita orang yang salihah, anak-anak kita juga saleh dan salihah, sehingga ketika kita melihatnya mereka dalam keadaan salat, mereka dalam keadaan saleh, sehingga itu akan menyejukkan mata kita. Berbeda ketika anak kita nakal, maka saya yakin mata kita akan akan risih ketika melihat anak kita meminum khamar, atau anak kita merokok, atau anak kita main dengan perempuan yang lain. Maka ini berbeda. Namun yang kita minta adalah menjadi anak-anak kita yang sejuk dalam pandangan kita, yaitu dengan menjadikannya sebagai anak-anak yang saleh dan salihah. Dan ketika kita berhasil mendidik anak kita menjadi anak yang saleh yang salihah, maka di akhirat kelak kita akan bersama mereka di surga. Di antara ayat yang menunjukkan hal itu adalah firman Allah Ta'ala, walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai' kullu imri'in bima kasaba rahin. Dan orang-orang yang beriman dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, yakni orang beriman, kita beriman, kemudian anak-anak kita juga beriman juga,
maka kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan kami tiada mengurangi sedikit pun dari pahala mereka. Tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakan. Di antara penjelasan ayat ini adalah apabila anak kita adalah anak yang saleh dan amal mereka sangat besar, sangat banyak, maka di akhirat kelak ketika dia masuk surga, misalnya dia masuk surga yang tertinggi, sementara kita banyak dosa, kita banyak maksiatnya, kemudian kita di surga yang rendah, maka karena kita telah mendidik anak kita menjadi anak yang saleh itu, kita akan dinaikkan di sini, diikutkan kepada anak-anak itu. Maka kita akan gabung kepada anak-anak itu, dan derajat kita di surga akan menjadi tinggi sebagaimana derajatnya anak-anak kita. Nabi SAW juga menjelaskan tentang pentingnya anak yang saleh, dan itulah amal yang tidak akan terputus. Nabi SAW bersabda, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalathin, shadaqatin jariyah aw 'ilmin yuntafa'u bihi aw waladin yad'u lahu." Dan Nabi SAW bersabda, apabila seorang anak Adam meninggal, apabila kita meninggal, inqata'a 'amaluhu, maka terputuslah amal kita. Kita sudah tidak bisa beramal lagi karena kita sudah di alam barzakh dan tidak bisa kembali ke dunia untuk beramal lagi, untuk salat lagi, untuk zakat lagi, enggak bisa. Karena sudah terputus, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama adalah sedekah jariyah, seperti membangun masjid, menginfakkan mushaf, atau membangun sekolah-sekolahan Islam. Itu akan menjadi sedekah jariyah, sedekah yang mengalir pahalanya. Au ilmin yuntafa'u bihi, atau ilmu yang diambil manfaatnya setelahnya, yakni ilmu yang bermanfaat. Kita mengajarkan kepada manusia suatu ilmu, kemudian mereka mengamalkannya, maka selama mereka mengamalkan ilmu itu, selama ilmu yang kita ajarkan itu diamalkan oleh manusia, maka pahalanya itu akan mengalir kepada kita meskipun kita telah meninggal dunia. Yang ketiga, dan ini menjadi dalil pada pertemuan ini, adalah awwaladin salihin yad'u lahu, atau anak soleh yang senantiasa mendoakan kita. Jadi kalau kita sudah meninggal dunia, maka anak kita yang soleh, mereka akan senantiasa mendoakan kita. Karena di antara sifat-sifat anak yang soleh adalah mereka senantiasa mendoakan kedua orang tuanya agar dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga meskipun kalaupun dosa kita sangat banyak dan belum sempat bertaubat, atau amal kita sedikit dan belum sempat menambah di dunia ini, ketika kita meninggal, maka dengan adanya anak-anak kita yang saleh, maka mereka akan mendoakan kebaikan untuk kita sehingga tinggilah derajat kita, diampunilah dosa-dosa kita. Maka ini penting. Kita di antara tujuan kita menikah, tujuan kita bertetangga, berumah tangga adalah agar dikaruniakan anak yang saleh. Dan ini merupakan harta yang sangat besar yang tidak ada bandingannya. Dan inilah, kalau ini adalah buah dari pendidik anak kita menjadi anak yang saleh. Kemudian saya menjelaskan bahwasanya ada sebagian manusia yang meremehkan hal ini, yakni mereka membiarkan anaknya tidak dididik dengan baik. Maka saya mengatakan sebagian orang tua ada yang menganggap remeh hal ini, yang mereka tidak mendidiknya dengan pendidikan Islam dan tidak mengajarkannya akhlak yang mulia. Mereka melalaikan anak-anaknya dan melupakannya, seakan-akan tidak ada tanggung jawab bagi mereka terhadap anak-anaknya. Tidak ditanyakan kemana mereka pergi dan kapan mereka datang, siapa teman dan siapa sahabatnya. Mereka tidak diarahkan kepada kebaikan dan tidak dilarang dari perbuatan keburukan. Dan ini yang kita saksikan barangkali pada zaman ini. Kita dapati pada malam hari anak-anak berkeliaran. Seorang anak wanita berjalan bersama laki-laki yang tidak mahramnya, bukan kakaknya dan bukan pula orang tuanya, tapi laki-laki lain, pacarnya. Dan ini sangat disayangkan sekali. Namun di mana orang tua mereka? Apakah mereka membiarkan anaknya berjalan bersama laki-laki lain? Mereka tidak bertanya, kemana kamu pergi? Malam-malam pergi pakai motor, kemudian entah kemana perginya kita tidak tahu. Barangkali mereka akan melakukan perbuatan yang diharamkan, atau melakukan
hubungan-hubungan yang melanggar norma. Namun kita dapati sebagian manusia tidak memperhatikan hal ini. Mereka seolah-olah cuek. Bahkan sebagian mengatakan, kenapa kamu tidak mempunyai pacar? Padahal zaman sekarang banyak orang yang mempunyai pacar. Ini sangat miris sekali. Oleh karena itu hendaknya kita menjauhi perkara-perkara hal ini, dan hendaklah kita memperhatikan anak-anak kita. Siapa teman-teman anak kita? Apakah teman anak-anak kita berteman dengan anak yang baik atau berteman dengan anak-anak yang nakal? Maka perlu diperhatikan, karena yang namanya teman itu akan menarik. Yani kalau seseorang berteman dengan teman yang baik, otomatis dia akan ikut dengan yang baik. Kalau anak kita berteman dengan anak yang jelek, otomatis akan menjadi jelek. Oleh karena itu kita perhatikan anak-anak kita. Dan saya juga menjelaskan di sini, di antara hal yang mengherankan adalah sebagian orang tua, mereka rela bersusah payah menjaga harta bendanya dan mengembangkannya, mengusahakannya hingga larut malam. Yani mereka sibuk dengan harta mereka. Mereka kerja dari pagi sampai sore, bahkan sampai melembur. Namun di sisi lain mereka tidak memperhatikan anak-anaknya. Seorang ibu malah kerja, padahal kewajiban bekerja itu adalah kewajiban laki-laki. Seorang ibu mestinya dia mendidik anaknya dengan pendidikan yang baik di rumahnya, sehingga anak pun akan menjadi anak yang baik. Sementara untuk anak-anaknya tidak mereka perhatikan sama sekali, padahal memperhatikan mereka lebih utama dan lebih bermanfaat di dunia dan akhirat. Ya, kemudian Syekhnya mengatakan, wa kama annal walida yajibu alaihi taghdhiyatu jismil walad bil ta'ami wasyarab wa kiswati badanihi bil libas, kadzalika yajibu alaihi an yughadhi qalbahu bil ilmi wal iman wa yabsu ruhahu bil libasit taqwa, fadzalika khair. Di antara kewajiban seorang ayah adalah mereka memberikan nafkah pada anaknya. Namun saya mengatakan di sini, sebagaimana kedua orang tuanya wajib untuk memberikan sandang pangan kepada anaknya, mereka juga kewajiban untuk memperhatikan kebutuhan hatinya, yaitu mengajarkan kepada mereka ilmu dan menumbuhkan kepada mereka iman dan mengenakan untuknya pakaian takwa. Dan itulah yang terbaik. Dan inilah sebenarnya yang dinamakan pendidikan Islam. Islam mendidik anak kita untuk mengajarkan kepada mereka ilmu agama, sehingga mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan sebenar-benarnya, dan mereka melaksanakan agama Islam ini dalam kehidupan dunianya, sehingga mereka menjadi anak yang saleh, anak yang bermanfaat bagi orang tuanya, bermanfaat bagi agama, dan bermanfaat bagi negara. Wa min huquqil aulad, dan di antara hak-hak anak, an yunfiqa alaihim bil ma'ruf, adalah dia, yakni orang tua, membiayai mereka untuk hal-hal yang baik tanpa berlebihan dan tanpa kekurangan. Oleh karena itu termasuk wajib mereka terhadap anak-anaknya dan sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas harta yang mereka terima. Oleh karena itu kewajiban seorang ayah adalah memberikan nafkah kepada anaknya, dan memberikan nafkah kepada keluarga ini merupakan sedekah yang besar, sedekah yang pahalanya tinggi, bahkan dinilai sebagai jihad fisabilillah. Rasulullah SAW dalam sabdanya yang kurang lebih maknanya, man kharaja kurang lebih, barang siapa yang keluar untuk mencari nafkah untuk keluarganya, maka dia seperti keluar untuk fisabilillah, berjihad di jalan Allah. Dan ketika Rasulullah SAW ditanya nafkah apa yang paling baik, infak apa yang terbaik, maka beliau menjawab, infak terbaik adalah infakmu terhadap keluargamu, yakni kita memberikan infak, biaya kepada anak-anak kita, kebutuhan mereka kita penuhi, kebutuhan istri kita penuhi, kebutuhan anak juga kita penuhi. Kita lanjutkan langsung. Ya, di antara hak-hak anak juga disebutkan adalah kita tidak membedakan di antara mereka satu sama lain dalam pemberian. Yani apabila kita memberikan hadiah kepada anak kita, maka kita tidak boleh membeda-bedakannya. Misalnya ada anak kita berikan satu
HP, jangan HP. Anak kita berikan satu hadiah, makanan. Nah, maka jangan sampai yang lainnya tidak diberi. Maka hendaknya memberikan hadiah itu memberikan yang rata. Tidak boleh sebagian anaknya diberi sesuatu sementara yang lainnya diabaikan. Hal tersebut merupakan kezaliman dan Allah tidak menyembahi orang-orang yang zalim. Dan hal ini bisa menyebabkan seorang anak menjadi marah karena dia tidak diberi, sementara kakaknya diberi padahal adiknya tidak diberi. Ini akan menimbulkan iri sehingga anak bisa marah kepada ayahnya atau ibunya, atau juga bisa marah kepada kakaknya. Dan ini sangat dijauhi dalam syariat Islam. Oleh karena itu nanti dalam hadisnya disebutkan bahwasanya seorang sahabat di lembar kelima dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim dari Nu'man bin Bashir, bahwasanya Bashir yaitu ayahnya, beliau memberikan seorang budak kepada Nu'man. Jadi memberikan hadiah budak kepada Nu'man. Lalu dia memberitahukan hal tersebut kepada Nabi. Maka Nabi SAW bersabda, ini pertanyaan Nabi, apakah semua anakmu engkau beri seperti ini? Yani apakah semua anakmu, kalaulah anaknya ada 5, apakah semua 5 anak ini diberi budak semuanya? Ternyata dia menjawab tidak. Yani yang dikasih hanya Nu'man saja. Maka beliau bersabda, kembalikan. Jadi kembalikan budak itu, jangan kasihkan. Nabi SAW bersabda, bertakwalah engkau dan berlaku adillah terhadap anak-anakmu. Dalam hadis ini Nabi SAW menamakan sifat tidak adil atau melebihkan anak-anak antara anak sebagai sesuatu yang aniaya, yaitu kezaliman, dan kezaliman haram hukumnya. Yani kalau kita memberikan hadiah kepada seorang anak, maka yang lainnya juga dikasih agar tidak timbul permusuhan di antara mereka atau sifat iri di antara mereka, atau yang satu nangis, yang satu karena yang satu dikasih. Nah, karena itu kita harus adil dalam memberikan hadiah. Namun yang perlu diperhatikan di sini catatan dari syekhnya, lakin law u'tiya ba'duhum shay'an yahtajuhu wa tsani la yahtajuhu, مثل أن يحتاج أحد الأولاد إلى أدوات مكتبية أو علاج أو زواج فلا بأس أن يخصه بما يحتاج إليه لأن هذا التخصيص من أجل الحاجة فيكون كالنفقة. Namun tidak semua sikap kita melebihkan anak terhadap yang lain itu dilarang. Namun ada pengecualian. Akan tetapi kata saya, dapat saja orang tua memberi sebagian anaknya karena kebutuhannya. Seperti misalnya anak SMP, mereka biayanya lebih besar daripada anak SD. Maka ini karena kebutuhan mereka. Maka tidak mengapa kita memberikan uang saku anak SMP 10.000, sementara anak kita yang SD 5.000 misalnya. Berlebihan seperti ini tidak mengapa, karena ada kebutuhan sendiri. Di sini saya mengatakan seperti di antara mereka membutuhkan alat-alat tulis dan biaya pengobatan atau pernikahan, maka tidaklah mengapa mengkhususkan apa yang mereka perlukan, karena pengkhususan tersebut adanya kebutuhan seperti nafkah. Maka tidak mengapa kalau kita memberikan anak yang lagi sakit, kita berikan nafkah dia untuk pengobatannya, sementara anak yang lain tidak diberi. Padahal di sini dibedakan ya, di sini yang satu dikasih, yang satu tidak dikasih. Cuman karena ada kebutuhan maka dibolehkan. Seperti anak kita butuh untuk ongkos berangkat sekolah karena dia sudah masuk sekolah, sementara anak kita yang satu belum masuk sekolah. Yang satu kita kasih, yang satu tidak kita kasih karena memang tidak butuh, maka di sini tidak termasuk perbuatan zalim yang diingkari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan itu adalah hak-hak yang disebutkan oleh Syekh dalam kitab yang kita bahas kali ini. Dan di akhirnya Syekh mengatakan, wa mata qama al-walidu bima yajibu alaihi lil walad min at-tarbiyah wan nafaqah fa innahu hariyun an yuwaffaqa al-waladu lil qiyam bi birri walidih wa mura'ati huquqih. Dan ketika seorang tua dia sudah menunaikan kewajibannya, yaitu mendidik anaknya dan menafkahi anaknya, maka dengan hal itu seorang anak pun bisa diharapkan dia bisa berbakti kepada orang tuanya dan memperhatikan hak-hak orang tuanya. Yani kalau kita mendidik anak kita dengan baik, maka insya Allah anak kita pun akan berbakti kepada
kita sebagai orang tua. Sementara ketika orang tua mengabaikan kewajibannya, maka sangat mungkin hal itu mengakibatkan anak-anaknya tidak mengakui hak-haknya. Dia akan berdurhaka kepada kita. Karena saya mengatakan dan mendapatkan siapa yang menabur angin dialah yang menunaikan badai. Yani sebagaimana kamu merendahkan seseorang, maka kamu akan direndahkan. Sebagaimana kita tidak memperhatikan hak-hak anak kita, maka anak-anak kita pun akan tidak memperhatikan hak-hak kita. Mereka akan berdurhaka kepada kita dan tidak akan mentaati kita. Dan inilah diantara hak-hak yang diperhatikan dalam Islam terhadap anak-anak kita. Yang ringkasnya hak pertama adalah kita mendidik anak kita dengan pendidikan Islam. Kita ajarkan kepada mereka, baik kita kalau kita mempunyai ilmu kita sampaikan sendiri, kita didik anak kita sendiri. Namun ketika kita tidak memiliki ilmu, maka kita serahkan kepada orang yang berilmu. Seperti kita masukin kepada sekolah-sekolah yang memang kita ketahui gurunya memang mumpuni dalam hal itu, atau kita masukin ke TPA, atau masukin ke pesantren, atau masukin kalau nanti sudah besar kita masukin ke universitas-universitas yang memang akan mendidik anak kita menjadi anak yang baik masalah dunianya ataupun masalah akhiratnya. Yang kedua adalah kita memberikan nafkah kepada mereka, karena ini kewajiban kita. Maka kewajiban kita adalah mencari nafkah, dan kita niatkan kerja kita, usaha kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengannya kita akan mendapatkan pahala. Capeknya kita, lelahnya kita akan mendapatkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengannya kita bisa memperoleh nikmat mendapatkan anak yang saleh, yang dia baik kepada dirinya sendiri dan baik kepada kita, dan bermanfaat di dunia ini ataupun di akhirat kelak. Sehingga nanti kalaulah kita dalam keadaan sudah tua, mereka akan bermanfaat pada kita. Mereka berbakti kepada kita, merawat kita sebagaimana kita dahulu merawat mereka. Nikmat mendapat anak yang soleh ini sangat baik sekali. Anak yang soleh tidak akan membiarkan orang tuanya sengsara. Mereka akan senantiasa membantunya sekuat tenaga, sehingga kita pun terbantu dengan hal ini. Dan ketika kita sudah meninggal pun anak tidak lupa terhadap kita. Mereka akan senantiasa mendoakan kita, memberikan kepada kita pahala-pahalanya karena amal yang telah mereka laksanakan. Nah, karena itu ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan, terutama pada zaman sekarang ini, di mana anak-anak kita banyak diberi ujian, cobaan dengan banyaknya media-media yang jelek seperti TV. Di sana diajarkan perbuatan-perbuatan yang jelek atau yang minimal tidak bermanfaat, sehingga hari itu akan memberikan efek kepada anak-anak kita sehingga mereka berkelakuan yang jelek. Begitu juga barangkali teman-teman yang kurang baik itu akan memberikan efek kepada anak-anak kita, sehingga kita perlu menjaga anak-anak kita dari media-media yang ada dan teman-teman yang kurang baik. Kita mewakili kita cukupkan sekian. Namun ada barangkali nanti silakan Bapak dibaca di Al-Quran bagaimana para nabi mendidik anaknya dengan baik. Di antara kisah yang paling baik adalah kisah yang tadi dibacakan di surat Maghrib, yaitu pendidikannya Luqman. Luqman adalah bukan nabi, beliau adalah seorang yang saleh, yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan hikmah kepadanya. Di surat Luqman nanti bisa dibaca di surat Luqman dari awal mula, wa idz qala wa laqad ataina Luqman al-hikmah, dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat itu, sungguh kami telah memberikan kepada Luqman itu hikmah, yaitu anishkurli hikmata anishkurli wa laqad ataina Luqman al-hikmah. Ya, di antara nasihat yang disampaikan Luqman kepada anaknya, di situ banyak perkataan Luqman kepada anaknya. Yani di antara cara kita menasihati anak kita adalah dengan cara dialog. Kita sampaikan sambil ngobrol, sambil makan, sambil naik motor, sambil naik mobil, kita cerita ke anak-anak kita sambil kita mendidik. Di situ Luqman alaihissalam, beliau mendidik anaknya dengan mendidikkan mereka, mengenalkan mereka kepada Allah, mengajarkan kepadanya untuk beribadah hanya kepada Allah saja dan jangan berbuat syirik. Luqman mengatakan, wa idz qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'idhu,
Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya dan dia sedang menasihatinya, ya bunayya, wahai anakku. Di sini Allah mengatakan ya bunayya, wahai anakku, yakni dengan panggilan yang paling indah. Kita panggil anak kita dengan panggilan kasih sayang. Ya bunayya, la tusyrik billah. Janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu kezaliman yang besar. Kemudian dia menasihati juga untuk anaknya berbuat baik. Allah mengatakan wa wasaynal insana biwalidayhi hamalatu ummuhu wahnan ala wahn. Dan kami telah mewasiatkan manusia untuk berbakti kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan susah payah. Saya bacakan ayatnya biar jelas. Bisa yang baca Al-Quran silakan dibaca. Ya, di situ Luqman mengajarkan anaknya untuk bersyukur atau berbuat baik kepada orang tuanya, berbakti kepada orang tuanya, dan mengingatkan kepada dia bahwasanya ibunya itu telah bersusah payah melahirkan kamu. Maka bersyukurlah kepada Allah dan bersyukurlah kepada kedua orang tuamu. Kemudian dia mengatakan yang terakhirnya, ya bunayya aqimis shalah. Nabi Luqman juga mengajarkan anaknya untuk biar menegakkan salat. Wahai bunayya, wahai anakku, aqimis shalah, tegakkan salat. Laksanakan salat pada waktunya. Salatlah sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Aqimis shalah, tegakkanlah salat. Wa'mur bil ma'ruf, ajarkanlah yang baik. Ajaklah manusia, ajaklah teman-temanmu untuk berbuat baik. Wanha 'anil munkar, dan laranglah dari perbuatan munkar. Laranglah teman-temanmu dari perbuatan yang munkar, yang jelek, yang dilarang oleh Allah. Wasbir 'ala ma asabak, dan sabarlah terhadap apa yang menimpamu. Kalau kamu berdakwah kemudian diejek sama teman-temanmu, maka sabarlah. Inna dzalika min 'azmil umur. Sesungguhnya hal itu termasuk perkara yang sangat besar. Wala tusa'ir khaddaka linnas. Di antara nasihatnya adalah, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia, yakni janganlah kamu sombong. Jangan sombong, jangan angkuh. Wala tamshi fil ardi maraha, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh, sombong. Sesungguhnya Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri. Kemudian dia juga menasihati anaknya untuk biasa saja, sederhana dalam berjalan, dan sederhanalah kamu dalam berjalan, dan lunakkanlah suaramu. Sesungguhnya seburuk-buruk suara ialah suara keledai. Ya, ini nasihat-nasihat yang sangat baik sekali untuk anak kita agar dia beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya, berbakti kepada orang tua, dan berbuat baik kepada sesamanya, berakhlak yang baik, tidak mengeraskan suara, tidak berjalan dengan angkuh, tidak sombong. Dan ini juga kita dapati dalam kisah Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim banyak sekali kisah-kisah mereka. Beliau ketika mendidik Ismail, begitu juga anak-anaknya Ishak. Ya, itu sangat banyak sekali. Dan bahkan di akhir hayatnya pun Nabi Yakub juga mewasiati. Ibrahim juga mewasiatkan anaknya untuk senantiasa berpegang teguh dengan agama ini. Jangan sekali-kali keluar dari agama ini, karena Allah telah memilih agama ini untuk kalian. Dan Yakub alaihissalam dalam sebelum menjelang wafatnya, beliau menasihati anaknya untuk senantiasa dalam keadaan Islam. Bahkan pertanyaan pertama yang ia nasihatkan kepada anaknya adalah bukan nanti kalau saya meninggal kalian akan kerja apa, kalian akan makan apa, tidak. Tapi yang mereka tanyakan adalah, kalau kalian meninggal, apa yang kalian sembah? Yani kamu akan beribadah kepada siapa? Yang mementingkan pendidikan Islam, mementingkan pendidikan tauhid, itu beribadah hanya kepada Allah. Oleh karena itu dalam surah Al-Baqarah tadi, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang hampir wafatnya Nabi Yakub, beliau mengatakan kepada anaknya, ya bunayya ma ta'buduna min ba'di, wahai anak-anakku, apa yang akan kalian sembah setelahku? Maka anak-anaknya, karena mereka sudah dididik dengan pendidikan yang baik, pendidikan tauhid, maka mereka serentak mengatakan, na'budu ilahaka, kami akan menyembah Tuhanmu, yaitu Allah. Dan ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida, kami hanya akan menyembah Tuhanmu
dan Tuhannya Ibrahim, Ismail, Ishak, yaitu Tuhan yang satu, yaitu Tuhan Allah, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara efek pendidikan anak dari sejak kecil, maka ketika dewasa pun dia akan menjadi anak yang baik. Baik, barangkali kita cukupkan sekian. Kita di antara hak anak-anak kita adalah kita juga mendoakan anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang baik. Oleh karena itu dianjurkan kita dalam doa-doa kita untuk mendoakan kita agar menjadi anak-anak yang saleh. Nabi Ibrahim mengatakan, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, karuniakanlah kepadaku anak-anak yang saleh. Sehingga dengan kita berusaha, kita sudah berdoa kepada Allah, kemudian kita berusaha mendidik mereka dengan baik, maka dengan itu insya Allah Allah akan menjadikan anak kita menjadi anak-anak yang saleh, berbakti kepada kita baik ketika kita masih hidup ataupun sudah meninggal. Barangkali sekian yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Barangkali kalau ada pertanyaan, ya nggak ada insyaallah. Baik, kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Fadhil. Ya. Waalaikumsalam. Ya bunaya laki-laki. Kalau perempuan ya bunayati. Ya bunayati. Iya, ya bunayat. Karena ya bunaya dari kata ban, ya bani, ya ibnun, dari kata ibnun. Jadi bunaya. Itu tasghir, isim tasghirnya. Bunayati biasanya, bunayati. Atau ya kalau bahasa Indonesia mah tinggal anakku gitu. Kalau bahasa Indonesia tinggal anakku. Tapi kalau mau pakai bahasa itu ya insyaallah bagus. Atau anak Anda ya, anak Anda. Apa? Ya, insyaallah panggilan-panggilan yang bagus. Adik, kalau biasanya kalau anak sudah punya adik, maka dia dipanggil kakak. Iya. Ya tergantung. Silakan dipilih mana bahasa yang bagus, yang lembut. Ya, barangkali kita. Ya, betul. Apa hukumnya menitip anak? Menitip anak. Kita tidak didik. Ya, seharusnya yang mendidik anak itu kita sendiri. Adapun kalau kemudian kita mungkin ada kesibukan, mungkin kita masih kuliah atau apa, kita titipkan ke orang tua, insyaallah enggak apa-apa. Anak itu adalah amanah dari Allah. Iya betul, anak itu amanah dari Allah yang harus kita didik mereka dengan baik. Namun kalau kita sedang ada kebutuhan yang lain, seperti kita jauh, misalnya kita belum mampu mendidiknya, maka nggak apa-apa kita titipkan kepada orang tua. Namun yang terbaik tetap kita yang mendidik, karena itu kewajiban kita. Hatta kalaulah kita kasihkan ke pembantu, ini pun untuk orang baik. Misalkan kita sangat sibuk kerja, kemudian kita kasihkan anak itu kepada pembantu. Ini menurut saya kurang baik, karena pembantu bukanlah orang tua. Sehingga ketika pembantu itu mendidik anak kita, dia mendidik sekedarnya saja, tidak mendidiknya dengan pendidikan yang baik. Bahkan sebagian pembantu barangkali karena mungkin pendidikannya kurang, dia hanya mengajak anaknya untuk bermain-main, atau karena dia mungkin capek kasihkan HP, akhirnya anak main HP, atau dia tontonkan film, akhirnya anak pun suka dengan film. Tidak dia didik dengan sebaik-baiknya. Berbeda dengan kalau kita sendiri, orang tua sendiri yang mendidik, maka efeknya akan baik dan anak pun akan akrab kepada kita. Oleh karena itu kita dapati barangkali anak lebih akrab kepada neneknya karena orang tuanya tidak mendidiknya, karena anaknya dititipkan kepada orang tua, dan ini efeknya menurut saya kurang baik. Ya, ini barangkali kita, ya. Apakah di situ orang tua mendapat dosa karena telah mengabaikan ke amanah dari Allah? Misalnya seperti ibu kan zaman sekarang itu orang itu lebih banyak bekerja. Iya, itu termasuk melalaikan kalau kerja. Sementara kewajiban seorang ibu mestinya adalah di rumahnya. Di rumahnya dia mendidik anak-anaknya. Tapi kalau memang ya, menurut saya seperti itu. Jadi Allah alam, kewajiban seorang istri adalah mendidik anaknya.
Adapun kerja itu adalah kewajiban seorang laki-laki dan seorang istri tidak diberikan kewajiban untuk bekerja. Sehingga dengan istri itu mendidik anaknya ini akan menjadi keluarga yang baik dan insya Allah anaknya pun akan terdidik dengan baik. Adapun kalau ibunya atau istrinya itu kerja, dia sibuk, setelah pulang anaknya dilalaikan, maka ini termasuk melalaikan anak dan ini bisa dimasukkan ke dalam melalaikan hak anak sehingga bisa masuk ke dalam kezaliman. Begitu. Ya, wallahu alam. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri doa dari majelis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.